Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Ibu Ma'rifat untuk sama-sama kita belajar bahasa Arab. Siap, insyaallah. Semoga apa yang akan kita pelajari malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahaminya dan kita bisa mempraktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Ibu silakan ikuti saya, Bu ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itu doa kita ya. Insyaallah setiap sebelum belajar kita berdoa dengan baca Fatihah, sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian doa Rabbi zidni ilman, yaitu kita mohon pada Allah ditambahkan ilmu dan pemahaman dan bisa mengamalkan ilmu dalam bentuk amalan soleh. Amin. Nah, pelajaran bahasa Arab kita ya, untuk materi bahasa Arab dalam setiap bahasa, terutama bahasa Arab dan bahasa asing lainnya,
khususnya bahasa Arab, ya, ada 4 pokok materi yang bisa kita atau harus kita kuasai, ya, kalau kita ingin menguasai bahasa, khususnya bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan fahmul masmu', ya. Apa itu fahmul masmu'? Ya, fahmul masmu' adalah kita memahami apa yang didengar. Ya. Jadi bahasa itu kan ada yang kita dengar, Bu, ya. Orang berbicara, ya. Orang lain berbicara atau kita mendengarkan suatu suara, baik mungkin dari rekaman atau video yang bukan bahasa asli kita, ya. Misalkan kita orang Indonesia mendengarkan rekaman atau video yang berbahasa asing, misalkan bahasa Arab, maka ketika kita mendengar mereka berbicara atau berpidato atau berkomunikasi dengan bahasa asing, misalkan bahasa Arab, maka kalau kita harus mengetahui, ya, sejauh mana pendengaran kita bisa menangkap apa yang kita dengar itu, ya, apa yang kita dengar, sejauh mana kita bisa memahaminya, gitu kan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan fahmul makru, ya. Makru ini adalah apa yang kita lihat, kita baca, ya. Jadi kalau ada kitab, ada buku yang berbahasa asing lainnya, terutama berbahasa Arab, kita bisa membacanya dan kita bisa memahaminya, ya. Itu adalah disebut dengan fahmul makru, gitu. Jadi kalau kita bisa membaca suatu kitab dan kita bisa memahaminya, maka kita telah menguasai pokok yang kedua, itu fahmul makru. Kemudian yang ketiga adalah al-muhadatsah. Kita bisa berkomunikasi, ya, kita bisa berbicara dalam bahasa asing, terutama bahasa Arab, ya. Jadi secara langsung lidah kita bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan orang lain atau kita sendiri bercerita, ya, kita bisa bercerita dalam bahasa Arab seperti itu. Itu disebut dengan muhadatsah. Dan yang keempat adalah al-kitabah. Kita bisa menulis, ya. Jadi kalau kita bisa menulis bahasa Arab, ya, dalam buku, dalam catatan apapun, agenda misalkan, ya, maka itu adalah teknik penguasaan yang keempat. Gitu. Nah, kalau 4 pokok ini kita bisa menguasainya dengan benar, maka secara otomatis kita telah menguasai bahasa tersebut. Ya. Kalau kita bahasa Arab berarti kita bisa mendengar orang berbicara bahasa Arab, pendengaran kita menangkap dengan baik, dan akal kita bisa memahami apa yang kita dengar, gitu. Kemudian ketika kita ada kitab berbahasa Arab atau tulisan bahasa Arab, misalkan koran atau majalah, kita bisa membacanya dan kita bisa memahaminya, berarti itu kita sudah menguasai teknik yang kedua, fahmul makru. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah bisa berbicara dalam bahasa Arab, ya, baik berbicara dengan orang Arab atau kita bercerita dalam bentuk bahasa Arab, maka kita sudah bisa masuk kepada teknik yang ketiga, muhadatsah. Dan yang keempat, kalau kita sudah bisa mencatat, menulis, bikin teks, atau misalkan bikin kalimat dulu sempurna, ya kan, kemudian nanti bertahap sampai bikin
semacam paragraf, bisa bikin artikel gitu kan, bikin makalah dalam bentuk bahasa Arab, maka itu sudah masuk kepada teknik yang keempat, yaitu Alkitabah. Nah, dari 4 pokok ini sebenarnya bisa dipisah, ya, tidak mesti semuanya kita pelajari, gitu. Bisa dipisah, misalkan fahmul masmu dengan muhadasah, ya. Kita cukup mendengar dan berbicara, itu bisa, gitu kan. Gitu. Nanti fahmul makruh biasanya dengan Alkitabah. Kalau kita sudah bisa baca, nanti menulis, gitu. Tetapi yang terpenting adalah nomor 4, Alkitabah. Ini penting. Karena yang namanya kita belajar, itu kan belajar ilmu, ilmu itu akan terikat, ya, kalau kita mencatat, ya. Atau juga kita bisa menghafal langsung, ya, kita belajar kemudian bisa langsung menghafal, maka itu adalah salah satu cara mengikat ilmu, gitu. Tetapi secepat apapun kita menghafal, itu tetap mencatat itu adalah sesuatu yang sangat penting, gitu kan? Karena nanti ketika kita lupa, maka kita bisa melihat catatannya. Itulah kenapa para ulama dulu banyak menulis buku, gitu kan? Karena dengan menulis itu bisa merujuk kembali kalau terjadi misalkan lupa atau hal-hal yang lainnya, gitu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kita bisa mendapatkan warisan para ulama dari kitab-kitab mereka. Nah, untuk 4 pokok ini, ya, untuk 4 pokok ini bahasa itu diatur dengan kaidah, Bu, ya. Bahasa itu diatur dengan kaidah, ya. Jadi agar kita bisa memahami apa yang kita dengar, agar kita bisa memahami apa yang kita baca, kita bisa memahaminya, kita bisa berbicara dan berbicaranya dengan benar, dan juga kita bisa menulis dengan tulisan yang benar, maka keempat hal ini diikat dengan sebuah kaidah bahasa, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya grammar. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebutnya nahwu dan sorof, gitu. Ini adalah kaidah, ya, kaidah yang akan memberikan semacam rambu, ya, semacam petunjuk, semacam aturan, ya, yang mengarahkan kita bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab, gitu kan. Baik, Bu. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu? Insya Allah bisa. Baik, ya. Nah, jadi selanjutnya, karena kaidah dalam bahasa Arab disebutnya ilmu nahwu dan sorof, maka ini adalah ilmu yang akan kita pelajari dulu, ya. Ini adalah ilmu yang akan kita pelajari dulu dari dasar, agar nanti kita bisa memahami, menguasai 4 materi pokok tadi, ya. Bisa mendengar dengan baik dan memahaminya, bisa membaca teks bahasa Arab dan memahaminya, dan juga bisa kita berbicara dalam bahasa Arab dengan baik, dan juga kita bisa menulis teks bahasa Arab dengan benar. Itu kita mulai belajar dari ilmu nahwu dan sorof. Kita lanjut, Bu. Insya Allah kedengeran. Bisa dilanjut? Iya, lanjut. Ya, baik. Lanjut. Dalam ilmu nahwu dan sorof ini, saya akan mulai dari
beberapa firman Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita Sinyalnya. perhatikan. Insya Allah dalam pelajaran bahasa Arab ini saya akan banyak mengutip dari firman-firman Allah ya, karena firman Allah ayat Al-Qur'an merupakan bahasa Arab yang paling tinggi ya. Coba Ibu perhatikan di sini saya ambilkan 3 ayat ya. Yang pertama ayat 1 dari surat Al-Fatihah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Al-Fatihah ayat pertama. Kemudian ayat kedua saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Ini ayat kursi tetapi saya ambil penggalannya saja. Yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ayat yang ketiga, saya ambilkan juga penggalan ayatnya dari surat Al-Baqarah. Maaf itu titiknya 2 ya. Harusnya 1. Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Nah, mari kita perhatikan dari 3 ayat ini ada kata ya yang saya warnai merah ya. Setiap ayat ada satu kata yang saya warnai warna merah ya, yaitu lafaz Allah ya. Di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Coba Ibu perhatikan. Saya mau tanya ke Ibu. Silakan nanti jawab sebisanya, semampunya. Apa perbedaan menurut Ibu dari 3 ayat ini yang lafaznya saya warnai merah, Bu? Perbedaannya ya Ustadz ya. Ya, perbedaannya. Allah hanya ya Ustadz ya. Ya, jadi lafaz Allah di pertama dengan lafaz Allah di kedua dan dengan lafaz Allah yang ketiga. Kira-kira menurut Ibu perbedaannya apa? Kalau lafaz Allah yang pertama itu hi, Yang yang kedua, kedua itu hu, yang ketiga. ketiga ha. Nah, jadi Patah, patah. Nah, jadi kesimpulannya apa Bu nih perbedaannya? jadi kesimpulannya itu kasro, kasro, doma sama fathah ya Ustadz ya. Oke. Betul Itu nggak Ustadz? disebutnya apa Bu dalam bahasa Arab? Lupa. Nah, itu disebutnya harokat. Oh harokat. Iya. Allah. Ya, Malu Ustadz. ya. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an ya, Ya. itu ada huruf, ada harokat Bu ya. Iya, betul, 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 betul. Nah, dari 3 lafaz Allah dari 3 ayat yang berbeda ini, itu yang membedakan adalah harokat terakhirnya, Bu ya. Iya. Jadi harokat terakhirnya ada yang kasroh di Bismillahi, kemudian ada yang domah di Allahu la ilaha, kemudian ada yang fathah di innallaha. Itu. Baik. Nah, ini adalah salah satu eh, yang akan menjadi dasar kita untuk mempelajari ilmu nahwu dan sorob yang merupakan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ya. Kenapa lafaz Allah sama-sama lafaz Allah tetapi harokatnya ada yang kasroh, ada yang domah, dan ada yang fathah. Nah, ini bukan sembarangan harokat ini dibuat ya, tetapi ada kaidahnya. Itulah nanti akan kita pelajari. Dari 3 ayat ini kesimpulannya adalah ini Bu. Ya, di dalam bahasa Arab ada yang disebut nahwu, ada yang disebut dengan sorof.
Ya. Yang pertama adalah ilmu nahwu, ya. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah perubahan harokat terakhir. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi Iya. tadi di lafaz Allah ada yang Allahu, ada yang Allahi, ada yang Allaha. Nah, Itu ya untuk menentukan harokat terakhirnya fathah, dhammah, kasroh, atau juga mungkin nanti ada tanwin, ada tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasroh, juga mungkin sukun, ya. Maka itu adalah kaidah-kaidahnya nanti dipelajari di ilmu nahwu. Gitu. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat terakhir suatu kata dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi suatu kata dalam bahasa Arab, harokat terakhirnya mau fathah atau dhammah atau kasroh atau tanwin atau sukun, kapan itu kita terapkan? Nah, itu nanti kita pelajarinya di ilmu nahwu. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? insya Allah bisa. Saya menjelaskan terlalu cepat, enggak? Enggak, udah Cukup cukup ya? Ustaz. Baik. Iya, iya. Nah, kaidah menyusun kalimat sempurna. Nah, ini juga merupakan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu selain kita akan diarahkan kepada aturan-aturan bagaimana memberikan harokat terakhir, kita juga nanti akan diarahkan bagaimana menyusun kalimat sempurna, ya. Di mana ini merupakan salah satu tangga ke depannya. Kalau kita sudah bisa menyusun kalimat sempurna, kita bisa mengungkapkannya dalam lisan kita, misalkan mau bercerita atau kita mau berbicara dengan orang lain, maka kita harus bisa menyusun kalimat sempurna dulu, seperti itu. Kalau kita sudah bisa menyusun kalimat sempurna, maka insya Allah kita tinggal mempraktekkan berbicara, bercerita, atau kita mempraktekkan berkomunikasi dengan yang lainnya, atau kita mempraktekkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Itu ilmu nahwu. Kemudian yang kedua ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof adalah titik tekannya pada perubahan kata. Ya, jadi suatu kata itu berubah, ya, yang mungkin tadinya 3 huruf menjadi 4 huruf, gitu kan, atau nanti berkurang lagi jadi 3 huruf, gitu kan. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebutnya ilmu sorof. Nanti ada yang disebut dengan kitab tasrifiyah, gitu kan. Kaidah-kaidah kata apa saja yang bisa berubah, gitu kan. Misalkan suatu kata asalnya 3 huruf, gitu kan. Apakah dia bisa jadi 4 huruf atau jadi 5 huruf atau bahkan dari 3 huruf misalkan berkurang jadi 2 huruf atau 1 huruf, apakah bisa? Nah, itu nanti dipelajarinya di ilmu sorof, gitu kan. Nah, untuk sebagai bahan ilmu sorof, nanti saya akan mengarahkan Ibu untuk membeli buku yang Apa tuh disebut Ustaz? dengan Al-Amsilatut Tasrifiyah. Ya. Nah, ini bukunya, ini murah, Bu, ya. Sekitar 15.000 ya, kalau tidak salah. Nanti Ibu, Bisa online nggak ya? kenapa, Bu? Bisa online nggak ya? Bisa, Bu. Bisa Nanti ya? kalau mau Ibu online, nanti saya carikan linknya, Ibu tinggal beli sendiri, atau Iya, nanti mau saya belikan juga nanti diarahkan ke alamat Ibu juga boleh. boleh Ustaz. Nanti itu sebagai mukaddimah saja. Nanti maksudnya
ketika nanti akan belajar ilmu sorof, nanti baru saya akan arahkan Ibu untuk membeli buku ini. Gitu. Dan ilmu sorof ini nanti dipelajarinya setelah ilmu nahu ya. Jadi susunannya kita akan belajar ilmu nahu dulu, baru nanti akan mempelajari ilmu sorof gitu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Baik, kita lanjut ya. Dalam bahasa Arab, unsur penyusunan kalimat ya, unsur penyusunan kalimat itu seluruh kata ya. Jadi dalam bentuk apapun kata dalam bahasa Arab ya, itu dikelompokkan atau atau terkelompokkan menjadi 3 kelompok besar ya. Jadi kalimat apapun dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran misalkan, ayat apapun ya, dalam ayat itu kan tersusun dengan berbagai kalimat, Bu ya. Betul. Nah, itu setiap kalimat, setiap kata itu hanya mengerucut kepada 3 kelompok besar ya. Yang pertama adalah disebut dengan huruf. Huruf ini adalah bisa juga dikatakan kata yang berfungsi nanti untuk sambung atau menyambung atau disambung ya, itu huruf gitu. Kemudian yang kedua disebut dengan kelompok fi'il, yaitu kata kerja ya. Jadi kata kalimat apapun dalam bahasa Arab itu ada yang nanti terkelompokkan kepada kelompok fi'il atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah masuk kepada kelompok isim atau kata benda. Yang di dalamnya ada juga kata sifat ya. Kata sifat itu masuk kepada kelompok isim. Tuh. Jadi nanti kalau Ibu baca ayat ya, kalau Ibu nanti di hari Selasa kalau bisa nanti kalau ada waktu Ibu ikut jadi mustami aja, Bu. Nanti nggak saya tanya gitu ya. Mendengar aja ya Ustaz ya, insya Allah. Nanti Kemarin belum berani Ustaz. ya, maksud gini, ada beberapa juga hanya mustami aja, Bu. Jadi Gitu ya. hadir yang jadi mustami aja, jadi nggak saya tanya, nggak diajak diskusi. Jadi minimal kita mendengarkan teman-teman yang diskusi dengan saya gitu. Nanti biar itu sebagai tambahan saja gitu. Insya Allah. Insya Allah nanti ya mulai pekan depan kalau ada waktu. Nah, dari 3 kelompok ini kita akan diarahkan nanti untuk memahami setiap kelompok ini, Bu. Gitu kan. Huruf itu apa saja, cara mengetahuinya seperti apa, kaidah-kaidahnya apa saja gitu kan. Juga fiil kata kerja itu apa saja. Bagaimana kita mengetahui suatu kata disebut huruf atau fiil atau isim, tanda-tandanya apa saja. Insya Allah itu akan dipelajari dalam ilmu nahu ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Baik, kita lanjut ya. Kita akan mulai dari kelompok yang paling kecil yaitu huruf. Apa yang dimaksud dengan huruf? Di dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan huruf itu ada 2. Yang pertama huruf mabani atau huruf hijaiyah. Ya. Jadi huruf hijaiyah yang ada 28 dari mulai alif sampai iya, abatasa terus sampai iya itu disebutnya huruf mabani atau huruf hijaiyah. Ini adalah unsur terkecil dalam suatu kalimat bahasa Arab ya. Di mana kalimat bahasa Arab apapun katanya, apapun kata tersebut, maka itu tidak terlepas daripada huruf hijaiyah ini ya.
Misalkan tadi ya, Bismillah, misalkan surat Al-Fatihah ayat pertama deh, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kata Bismillah saja kan ada bi, ada ba, berarti kan ada sin, ya kan? Ada mim, gitu. Itu adalah eh, huruf-huruf yang menyusun suatu kata dalam bahasa Arab. Sekali lagi. Tapi Ustaz, Bismillah itu masuknya ayat pertama di Al-Fatihah ya Ustaz ya? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an yang hafaz yang eh, biasa kita pakai di Indonesia itu ayat pertamanya itu Bismillah, Bu. Tapi nanti kalau dalam bacaan sholat itu ada yang langsung ke Alhamdulillah, Bismillahnya nggak jahar ya, siri, ya kan? Ya, diserkan. Nah itu nanti eh, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Iya, iya. Tapi kita ambil saja karena Al-Quran yang biasa kita pakai kan Al-Quran Hafaz ini Al-Fatihahnya kan dimulai dari Bismillah kan, Bu? Iya, iya, Nah, dijaharkan. jadi kita pakai yang Bismillahnya dihitung ayat 1 dulu ya. Nanti kalau dalam surat terserah. Ibu mau langsung Alhamdulillah boleh, mau pakai Bismillah boleh ya. Itu. Karena itu perbedaan para ulama ahlul qura ya cara membaca Al-Fatihah dalam sholat. Baik. Jadi unsur terkecil dalam bahasa Arab yang menyusun suatu kata itu dimulai dari huruf hijaiyah. Jadi kalau ibu mau membuat suatu kata dalam bahasa Arab itu tidak bisa terlepas dari huruf hijaiyah yang 28 ini ya. Nggak bisa mengambil dari huruf asing yang lainnya gitu ya. Dia harus tersusun dari huruf-huruf hijaiyah ini. Makanya disebut huruf mabani. Apa mabani? Adalah huruf yang untuk membangun atau membentuk suatu kata dalam bahasa Arab. Ulangi Ustaz, huruf yang membentuk. Jadi huruf mabani itu adalah huruf yang akan yang digunakan untuk membentuk suatu kata dalam bahasa Arab. Jadi ibu misalkan mau bikin kalimat apapun dalam bahasa Arab, maka itu unsur-unsur terkecilnya diambil dari huruf hijaiyah ini. Gitu. Misalkan kalimat kitabun, ya kan? Kalimat kitabun itu kan ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf alif, ada huruf ba, ya kan? Iya. Maka itu semuanya huruf-huruf hijaiyah ini atau huruf mabani. Huruf yang difungsikan untuk nantinya membentuk suatu kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada huruf apa itu namanya? Huruf abjad ya. Iya. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada huruf hijaiyah. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Baik. Setelah kita mengetahui huruf hijaiyah ini yang fungsinya nanti menyusun atau membentuk suatu kata dalam bahasa Arab, kita lanjut kepada jenis huruf yang kedua yang disebut dengan huruf ma'ani atau huruf yang bermakna. Kalau tadi huruf yang mabani, yang huruf hijaiyah, kalau sendiri-sendiri alif, ba itu tidak memiliki makna ya. Iya. Itu. Jadi huruf hijaiyah ini kalau sendiri-sendiri itu tidak memiliki makna ya. Nah, baru nanti akan memiliki makna kalau sudah masuk kepada kelompok huruf ma'ani. Nah, sini. Nah, huruf ma'ani ini saya akan memberikan contoh 3 kelompok ya. Untuk sedikit memudahkan kita mengetahui perbedaannya saja ya. Walaupun nanti sebenarnya
huruf ma'ani ini banyak, tetapi nanti dipelajarinya kalau kita sudah mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang lainnya agar kita bisa menyambung ilmunya ya. Nah, untuk huruf ma'ani atau huruf yang bermakna di dalam bahasa Arab itu terkelompok menjadi 3. Ya, ini yang dasar ya. Yang pertama disebut an-nasobu ya. Yang kedua disebut al-jazmu. Kemudian yang ketiga disebut dengan huruf jar. Nah, itu. Nah, kembali kepada yang pertama huruf an-nasob. Huruf nasob. Apa itu huruf nasob? Huruf nasob adalah huruf yang nanti identik dengan harokat fathah. Ya, di pelajaran pertama tadi kan perbedaan lafadz Allah Bu ya. Iya, iya. Yang ada fathah, ada kasroh, ada doma. Nah, itu adalah nanti ada yang disebut dengan penyebab kalimat tersebut fathah misalkan. Ada penyebab kalimat tersebut harokat terakhirnya doma gitu kan. Ada penyebab harokat tersebut akhirnya sukun. Nah, itu adalah disebut dengan huruf-huruf yang ma'ani ini gitu. Nah, huruf yang ma'ani kelompok 1 yang disebut dengan huruf nasob itu adalah huruf yang nantinya kalimat setelah huruf nasob ini harokat terakhirnya fathah. Gitu. Nah, huruf nasob ini saya ambilkan 3 dulu, ya walaupun nanti sebenarnya ada beberapa lagi. Tetapi ini yang sebagai contoh saja ya, agar kita nanti dalam memahami bahasa Arab, karena dalam Al-Quran ini huruf-huruf ini banyak juga ya, agar kita tidak salah membaca gitu. Biasanya kalau kita sudah belajar bahasa Arab, itu nanti kita akan lebih hati-hati cara membaca Al-Quran. Ini ada huruf ini, harusnya setelahnya fathah, domah. Itu nanti kita dengan sendirinya akan mudah membaca suatu ayat dan lebih hati-hati untuk tidak salah dalam memberikan harokat. Nanti tahu di situ kesalahannya, Ustaz. Iya. Kalau Dan nanti kita juga akan tahu kalau orang lain salah baca gitu. Walaupun kita tidak hafal Quran, tapi kalau kita tahu kaidah bahasa Arabnya, orang yang hafal Quran tetapi tidak mengerti bahasa Arab itu bisa saja salah gitu. saya malah menjurusnya ke situ, Ustaz. Kenapa, Bu? Saya menjurusnya ke situ, ke tahfiz. Awalnya saya dari tahfiz. Oh, Ibu sudah habis Quran ya? Belum, Ustaz, baru belajar, baru 3 juz. 4 Baik. juz sama juz ama. Ya itu udah bagus ya. Nah, makanya nanti di sini kan jadi tahu, oh ya ternyata selama ini yang saya hafal itu selama ini cara pengucapannya salah ya gitu. iya, nanti Maksudnya di situ, Ustaz. ya betul. Nanti insya Allah bahasa Arab yang akan saya ajarkan adalah mengarahnya ke sana, Bu. Gitu. Dan contoh-contohnya juga saya akan ambilkan dari Al-Quran, karena itu adalah contoh yang paling fakta, ya, yang tidak bisa dibantah. Kalau maaf Ustaz, saya mau cerita sedikit. Awalnya kan gini, saya tadinya kan di tahfiz, udah gitu ya. terbentur dengan waktu, karena ketika itu masih ada suami, masih ada almarhum kan, selalu melarang saya untuk keluar rumah gitu. Akhirnya saya ngumpet-ngumpet ke Islamic Center. Jadi saya ke Islamic Center tuh cuma ketika mau setoran jam 10, jam 11 saya harus ada di rumah. Bahkan guru-guru saya tuh tahu, pokoknya jam sekian tuh kamu harus pulang gitu. Nah, sekarang kan waktunya sudah banyak ya karena dia sudah almarhum, jadi saya ada waktu gitu. Iya, iya. Itu dari tahun 2013. Baik, ya. Ya, insya Allah Bu, nanti Ibu teruskan saja menghafal Al-Qur'annya sambil nanti saya bimbing. Hilang, Ustaz. Kenapa? Hilang. Ya di murojaah aja Bu. Di murojaah akhirnya hilang. Iya. Makanya itulah disayang ya, karena ada masalah ya Ustaz ya, otomatis mental saya kena gitu ya.
Akhirnya saya, aduh saya bagaimana, ini serba ini, serba ini. Akhirnya mental kena, akhirnya saya nggak murojaah, saya ditegur terus sama guru-guru. Gimana kamu ininya? Masih stuck di juz 3 Ustaz, emang gitu. Hilang. Iya. Sebenarnya itu nggak hilang permanen, Bu ya. Kalau Ibu baca-baca lagi, nanti akan kembali lagi insya Allah, Bu. Iya, kebetulan kan saya di Dewan Jus. Jadi ya di situ ya saya kalau setoran di juz 1 sampai juz 3 ya aku istilahnya merojaah gitu. Iya, Masih lah, masih inget lah gitu. iya. Hilang sekali sih enggak. Karena memang Kalau kemarin masalah saya terlalu berat. iya, iya. Jadi kalau nasihat di antara nasihat para ulama itu kalau kita tidak sanggup menghafal, maka perbanyaklah membaca. Insya Allah. Gitu. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian kita, Bu. Ya, Insya Allah Ustaz. Saya Dewan Jus juga. iya. Cuma kenapa motivasi saya untuk belajar bahasa Arab ini ya yang saya ini juga maksudnya ke situ nanti merujuknya ke apakah yang saya hafal, yang saya ini cara pengucapan saya udah bisa apa belum gitu. Insya Allah, Bu. Maksudnya Insya Allah. ini ya makanya saya pengen belajar bahasa Arab tapi dari awal kayaknya Iya, belum selama ini saya belum pernah menemui yang saya makanya saya ini orang bodoh cuma saya pengen belajar saya bilang gitu. Jadi iya. nanti kan di situ ketahuan oh ternyata ini ya ternyata saya itu selama ini salah atau bagaimana gitu. Maksudnya Iya, gitu insya Ustaz. Allah, Bu. Iya. Ya memang eh saya dulu pernah dengar, kalau kita pernah dengar kisah-kisahnya para ulama dahulu juga sama, Bu. Sebelum mereka menjadi ulama itu juga bukan orang-orang eh, ya orang biasa aja gitu. Tetapi karena Banyak ketekunan rintangan, belajar, ya akhirnya mereka jadi ulama juga, gitu. banyak rintangan ketika ditapis. Iya betul. Ada. Yang penting semangat kita dijaga, Bu. Istiqomah saja, gitu. Semangat, Kalau insya Allah sekarang semangat saya baru mulai lagi nih semangat. iya. 2000 Betul. dari Yang mulai penting sekarang April, kan Mei. Ibu sudah tidak ada rintangan yang lain nih seperti suami yang menghalangi Ibu belajar ya kan? Iya. Maka sekarang Ibu fokuskan kalau bisa hadir tiap hari di Islamic Center, situ ada gurunya belajar, ya Alhamdulillah saya sempatkan. bareng sama Batri dan satu bangku. Iya, kemudian Ibu kalau misalkan masalah hafalan, masalah apa nanti gurunya nanya, bilang aja, Ustadz saya mampunya gini, jadi mohon jangan ditekan harus begini, harus begitu, saya mampunya segini, gitu. Iya, awalnya kan dari Tasin Ustaz. Iya, jadi Udah bisa kan dari ini. gini, emang kalau dalam suatu pendidikan karena lembaga itu kan punya target, Bu ya. Mm-mm. Tapi kan bagi kita yang belajar kan belum tentu target itu bisa kita capai dengan waktu yang ada, ya kan? Maka kalau kita tidak bisa mencapainya dengan target mereka, ya minimal ada yang kita kuasai gitu. Jangan sampai tidak ada sama sekali gitu. Betul, betul, Gitu. betul, sangat betul Jadi kalau sekali. misalkan ibu menambah hafalannya susah, ya minimal murojaahnya ada gitu ya. Murojaah. Ya. Sekarang belum belum bisa nambah. Ya, jadi murojaah dulu itu nggak apa-apa. Banyak kok cerita, ada yang sudah sepuh bisa hafal Quran juga ada, gitu ada kok. Kalau guru tapi saya dibilang sakral juga sakral gitu ya. Pas saya sendiri ngalamin musibah, terus kamu hafalannya bagaimana? Iya Ustaz, saya hafalannya hilang. Itulah disitulah gitu. Saya jadi ketawa. Saya kalau ini orang Islami juga, saya kalau ini ketawa sendiri. Akhirnya kita deket sama guru-gurunya di ini sering di ini. Gimana hafalannya? Hilang Ustaz. Murojaah, murojaah. Jangan nambah hafalan, jangan nambah hafalan murojaah. Iya Ustaz. Ya, Oh, sama sama Mbak Tri, satu angkatan sama Mbak Tri. satu angkatan ya, iya. Iya. Ya kalau saran saya sih memang kalau mereka guru-guru kan pasti mereka diarahkan lembaga untuk mempunyai target kan Bu ya. Enggak sih ya. Iya, Kecuali waktu jadi di kalau Ibu ya, tidak di Islam itu tidak harus target sekarang. Yang penting yang kita punya itu jangan jangan sampai hilang oh gitu. ya udah kalau begitu, Makanya ya kalau begitu Ibu banyak murojaah aja. iya.
Saya yang waktu saya harus punya target tuh ketika saya ikut weekend. Karena itu berbayar dan itu sangat untuk ketika untuk saya ya ketika itu sangat sangat nggak terjangkau karena saya waktu itu ada di Bogor, saya keluar dari rumah, saya harus cari makan sendiri apa sendiri dengan saya ikut weekend, saya harus ini akhirnya anak-anak, udah mama mau kemana mau apa? Saya bilang mama mau weekend mas, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya berusaha lah, saya di situ gembleng sendiri, saya harus target, saya harus punya setoran satu kali kartu berangkatnya harus sekian lembar gitu. Oh, Itu gitu. saya minta target. Iya. Biasanya kalau targetnya terlalu banyak, nanti lupanya lebih cepat juga, Bu. Emang, Iya. emang benar. Iya. Emang benar. Akhirnya ya itu saya nggak bisa, saya harus murojaah. Iya. Jadi, Akhirnya sekarang murojaah dari juz 30 lagi. ya sekarang murojaah. Nanti kalau yang sudah dihafal bisa dikuasai lagi, baru nambah. Insya Allah. Iya. Baik. Kalau sekarang Ibu tinggal di mana, Bu? Masih di Saya Bogor? di Jaya. Di Jaya. Eh, Satu gangan, kalau saya di bareng sama Mbak Tri, saya di gang 2-nya, Mbak Tri gang 4. Karena saya iya. sekarang balik lagi, ketika belum meninggal beliau, saya rujuk lagi dengan almarhum, terus Mei kemarin beliau meninggal. Karena memang mungkin sudah nggak bisa dipertahankan ya, jadi akhirnya dia keluar dan meninggal. Iya, baik ya. Iya. Ya diambil pelajarannya ibrohnya saja, Bu. Insya Allah ada hikmahnya, Bu ya. Ya itu ya musibah saya ya karena tafiznya hancur, akhirnya dikasih musibah. Iya, iya. Insya Allah nanti kalau Ibu murojaah akan kembali, Insya Allah ya. Kalau kata guru-guru gitu, ini murid ini nggak bisa ini seperti ini, harus maunya kalau ya harus apa tafiz itu harus konsisten karena ketika saya belajar tafiz saja itu apa ya Ustadz ya, jadi kan butuh perjuangan, saya mulai dari nol, mulai dari taksin kan, sama-sama di Harum sama Batri angkatan pertama, saya angkatan yang terakhir gitu. Iya, iya. Saya masuk ke Islam Center. Insya Allah, Bu. Insya Allah nanti. Ya, Jadi cukup. iya. Baik. Nah, nanti sambil Ibu murojaah hafalannya, nanti sambil belajar bahasa Arab ini saya juga akan membimbing ke arah sana agar bacaan Al-Qur'annya kita benar ya. Ini yang saya mau Ustadz. Selama ini Ya, kan kita cuma menghafal, kita harus target gitu. Bacanya bener nggak gitu. Itu yang iya, yang kadang miris saya di situ untuk diri saya sendiri ya Ustadz ya. iya. Karena insya Allah bahasa Arab yang kita pelajari ini adalah bahasa Al-Qur'an, Bu. Otomatis cara baca Qur'annya kita akan diarahkan, dibenarkan gitu, sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Makanya saya mulai dari huruf, kemudian huruf hijaiyah, huruf ma'ani, ya kan? Gitu. Dari dasar kan saya bilang Pak Ustadz dari dasar aja, dari Iya, dasar banget. iya. Mampu. Nah, ini kan kita mulai dari huruf hijaiyah tadi kan. Huruf hijaiyah Iya, kan iya. insya Allah sudah hafal, ya kan? Kita masuk Insya Allah. kepada huruf yang bermakna. Ini adalah huruf-huruf yang nanti menentukan harokat terakhir suatu kata dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim itu harokatnya seperti itu ada alasannya. Itu adalah nanti eh, ada semacam aturan-aturan yang menjadikan harokatnya itu harus kasroh, harus doma. Di antaranya adalah huruf-huruf ma'ani ini yang bermakna. Ada huruf nasab, ada huruf jazm, nanti ada huruf jar ya. Nah, untuk huruf nasab ini ada an, ada lan, ada kei. Nah, an itu biasanya diartikan dengan agar atau supaya. Kalau lan biasanya diartikan tidak akan. Ini adalah bentuk sesuatu yang tidak akan sama sekali, ya. Kemudian kalau kai itu diartikannya supaya. Nah, untuk eh, kata kalimat setelah huruf nasab ini itu kalimatnya harokat terakhirnya itu pasti fathah, ya. Tanda utama itu ya, tanda utamanya fathah. Nah, kemudian huruf yang kedua disebut dengan huruf jazm. Nah, huruf jazm ini adalah huruf
yang nanti kalimat setelahnya harokat terakhirnya harokat intinya adalah sukun, Bu. Gitu. Jadi kalau ada huruf jazm, lam, lamma, lamul amri, lamun nahiyah, itu nanti kalimat setelahnya harokat terakhirnya itu tanda harokat intinya adalah sukun. Itu. Kemudian nanti kita bahas satu-satu per huruf, Bu ya. Iya. Ini globalnya dulu. Dan yang ketiga adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini ada 12 yang akan kita pelajari dari mulai huruf B, ya huruf ba berharokat kasroh B, kemudian huruf kaf berharokat fathah, kemudian lam berharokat kasroh, kemudian rubba, kemudian ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta. Ini adalah huruf-huruf hijai, huruf-huruf yang disusun dari huruf hijaiyah, tetapi sudah menjadi kelompok huruf jar, ya. Misalkan huruf ba dengan harokat kasroh bi itu artinya dengan, gitu. Kalau huruf kaf dengan harokat fathah itu diartikannya seperti. Kalau huruf lam diharokati kasroh li itu menjadi artinya milik. Kalau rubba ini huruf ro sama ba, ya, ro-nya domah, ba-nya bertasydid fathah, itu artinya betapa banyak. Kemudian huruf ila artinya ke, huruf ala artinya atas, huruf min artinya dari, huruf fi artinya di dalam, huruf an artinya dari, huruf wa, ini huruf waw berharokat fathah ya, wa itu artinya demi, huruf ta berharokat fathah, ta itu artinya demi, dan yang ke-12 huruf hatta artinya sehingga. Nah, bila ada huruf yang 12 ini yang disebut dengan huruf jar, maka kalimat setelahnya harokat terakhirnya itu adalah kasroh. Ya. Jadi kalau ada huruf jar yang 12 ini, kalimat setelahnya harokat terakhirnya kasroh. Jadi perhatikan huruf nasab akhirnya harokat terakhirnya fathah, huruf jazm harokat terakhirnya nanti sukun, huruf jar harokat terakhirnya kasroh. Nah, kalau tidak ada yang tiga ini, itu kembali ke harokat yang tidak disebut di sini, itu domah, ya, gitu. Jadi kalau yang disebut di sini kan nasab fathah, jazm sukun, ya kan, kemudian jar kasroh, yang tidak disebutkan domah, ya. Nah, kalau tidak ada tiga huruf ini, maka nanti harokatnya domah, seperti itu. Adapun dengan tanwin, nah nanti tanwin itu berkaitan dengan kalau kata benda itu nanti alif lam, ya. Kalau ada alif lam maka tidak boleh tanwin. Kalau ada tanwin juga tidak boleh ada alif lam, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Kalau ya. Nanti kita bahas satu persatu nih di bawah sini. Boleh. Yang pertama adalah huruf nasab, ya. Perhatikan huruf nasab. Huruf nasab yang pertama adalah an, ya. Hamzah berharokat fathah, kemudian nunnya sukun, ya. Yang kedua huruf lan, lamnya berharokat fathah, nunnya sukun. Yang ketiga huruf kai, huruf kaf fathah, huruf iya sukun. Huruf nasab ini adalah huruf yang menasobkan atau memfathahkan harokat terakhir dari kata setelahnya atau setelah huruf-huruf ini. Jadi kalau ada huruf nasab salah satu yang tiga ini, kata setelahnya harokat terakhirnya itu difathahkan. Itu tanda harokat inti, ya. Walaupun nanti juga ada tanda
nasab yang lainnya, tetapi yang inti adalah fathah. Untuk contoh, misalkan kita mulai dari huruf an ya. Ini saya ambilkan dari surat Al-An'am ayat 56 ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 56 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Ya. Sampai wakaf sini itu ada kata yang saya warnai merah ya. Yang pertama an itu adalah huruf nasab ya. Ada huruf hamzah berharokat fathah, kemudian nunnya sukun, an itu adalah huruf nasab. Nah, perhatikan kalimat setelahnya. Itu kata a'buda ya. Perhatikan a'buda. Huruf terakhirnya huruf dal berharokat fathah Bu ya. Halo Bu? Iya, iya. Ya kan? Kata a'buda, huruf terakhirnya huruf dal itu berharokat fathah. Itulah yang disebut dengan an huruf nasab, di mana kata setelah huruf nasab, huruf an di sini, kata a'buda, huruf terakhirnya berharokat fathah, yaitu huruf dal, a'buda. Maka di sini a'buda itu nggak boleh dibaca a'budu, nggak boleh dibaca a'budi. Karena ada huruf nasabnya. Halo Bu? Yes. Nggak bisa dibaca abuda apa abudi karena ada huruf nasabnya, maksudnya gitu. Iya. Jadi bacaannya hanya a'buda. Nggak bisa a'budi, nggak bisa a'budu. Bisa dipahami Bu? Iya, agak ribet. Mulai agak ribet. Agak ribet. Iya. Kan gini, kita lagi fokusnya kepada harokat Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi perhatikan pelajaran kita fokusnya di harokat ya. Nah, tadi kan kita huruf nasab ya, huruf nasabnya kan an ya. Nah, kita ambil contoh dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 56 itu ada huruf nasab an ya. Iya, ada. Nah, setelah huruf an itu kan ada kata a'buda kan? Iya. Nah, ini adalah fungsi nasab dari huruf an itu. Kata a'buda, harokat terakhirnya itu huruf dalnya kan huruf terakhir Bu ya. Iya, iya. Nah, itu harus fathah a'buda karena sebelum a'buda ada huruf nasab an. Iya, paham Ustaz. Nah, atau begini, karena ada huruf an, maka kata a'buda ya nggak boleh jadi a'budu, nggak boleh jadi a'budi. Gimana Bu, nyambung? Insya Allah nyambung. Nah, gitu ya. Jadi kalau baca Al-Quran, kalau ada huruf an, kata setelahnya, apapun kata tersebut, harokat huruf terakhirnya difathahkan, ya Bu. Iya, insya Allah. Oke. Sampai di sini kita sudah 1 jam belajar nih. Ini waktunya berapa menit? Berapa ini? 1 jam? Ya terserah Ibu mau 1 jam apa 1,5 jam. 1 jam aja deh. 1 jam aja ya. Yang Iya. penting sedikit-sedikit tapi dapat Bu ya. Ya, daripada banyakan sayanya ribet. Iya betul ya. Ya, udah tua Ustaz. Jadi ini juga nanti makanya baru 1 ayat ini nanti Ibu setelah rekamannya ini nanti saya upload ke YouTube, nanti saya share ke Ibu, nanti Ibu bisa ulang-ulang lagi Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, mungkin untuk pertemuan malam ini, pertemuan perdana kita, pelajaran bahasa Arab, kita cukupkan dulu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh Ibu. Dan Mohon maaf harus pelan ya Ustadz ya. 1 sudah sepuh. iya, Kedua nanti kalau pikiran.
Ibu nggak apa-apa Bu, kalau misalkan saya kecepatan, Ibu langsung bilang aja, Ustadz ulangi lagi ya, jangan segan-segan Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Sebelum saya tutup Bu, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Untuk sementara paham ya Ustadz. Oh, baik ya. Nggak Untuk tahu sementara, nantinya. ya cukup. Nanti materinya yang PowerPoint juga insya Allah saya share ke Ibu, biar nanti Ibu bisa baca-baca di rumah ya. Boleh, boleh. Baik. Baik, untuk pertemuan ini, malam ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz ya.